Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam ini kita kembali berjumpa lagi dalam Zumba Prapaskah ya. Yang kedua, setelah kemarin kita ikut Zumba Prapaskah yang pertama, dan dalam rangka Masa Raya Paskah ini, aksi penyangkalan diri yang kita lakukan adalah membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana ya di awal tahun. Yang lalu kita sudah mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita di GKI Pamanukan. Sekarang kita terbang ke Kalimantan nih Bapak Ibu ya. Kita terbang ke daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ya, salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Bersama kita sudah hadir, kalau lihat di partisipan ada GKI Labuhan. GKI itu Gereja Kalimantan Evangelis, ya, di Labuan, ini di Hulu Sungai Tengah, yang kemarin juga ikut terlibat di dalam bantuan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir Kalimantan Selatan. Di mana sebagaimana kita tahu ya Bapak Ibu, Kalimantan Selatan kemarin juga sempat disorot media dan banyak sekali korban-korban di sana gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti lebih lanjut bersama dengan Pendeta Harnata dan jemaat di GKI Labuan. Namun sebelumnya saya mengundang kita untuk masuk dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Penatua Evi. Silakan Bu Evi. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini ketika Tuhan berkenan mengumpulkan kami untuk mengadakan Zumba Paskah ya Tuhan, Prapaskah. Kami boleh bertemu dengan Bapak Pendeta Harnata Karani dari GKE Labuhan Hulu Sungai. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memimpin percakapan kami ini, sehingga apa yang kami bicarakan semua itu boleh mendatangkan kebaikan untuk gereja Tuhan di Labuan Hulu Sungai. Dan biarlah Tuhan gerakan hati jemaat dari GKI Kepaduri untuk dapat berbagi kasih dengan mereka yang mengalami kesulitan akibat banjir. Kami mau serahkan percakapan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Terima kasih Bu Evi yang sudah memimpin doa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut nanti mendengar sharing dari Pak Harnata dan jemaat di GKE Labuhan, saya ingin memperlihatkan dulu beberapa foto ya, beberapa foto yang sudah dikirim oleh Pak Harnata kepada saya tentang kondisi banjir di Kalimantan dan pasca banjir yang kemudian ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh jemaat di sana ya. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Ya, ini beberapa foto yang dikirim tadi. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya Bapak Harnata ya. Ini di daerah Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh gereja. Ini juga ada motor kayaknya menyusuri daerah-daerah yang jauh ya. Nah, ini juga ada bantuan-bantuan yang sudah dilakukan. Ini keadaan banjir di sana, Bapak Ibu, dari foto yang dikirimkan. Dan ini bantuan-bantuan. Ya. Ini juga nanti ada videonya akan ditayangkan oleh Pak Kris. Nah, ini dampak banjir yang kemarin Pak Harnata ceritakan bahwa salah satu yang menjadi bantuannya yang dibutuhkan adalah pakaian, Bapak Ibu. Kalau pakaian mereka tuh banyak yang hanyut gitu ya, banyak yang kena air, akhirnya terbuang kemudian diletakkan atau ditaruh di pinggir jalan karena udah nggak bisa dipakai baju-bajunya. Nah, ini baju-baju yang kemudian nggak bisa dipakai, yang mereka butuhkan adalah salah satunya pakaian. Dan bantuannya hingga sekarang masih terus dilakukan oleh jemaat di GKI Labuhan dan mungkin juga dengan jemaat GKI lainnya ya. Mungkin Pak Kris bisa dibantu share untuk sedikit videonya, Pak. Pak Christian.
Pakris Johnson. Lagi nyala. Feedback, Pak. Ya. Oh, host disable participant screen. Itu kayak Pak Kris dua device ya Pak, nyala ya Pak? Handphone Iya, sama dimatiin salah satu Pak. Ya. Share screen-nya dikasih jadi host dong. Oh, taruh bisa dikasih akses Pak Kris untuk co-host. Terus Gimana dia nih? Waduh. ya mungkin nanti sambil menunggu Pak Kris, kita langsung saja dengar sharing dari Pak Harnata ya. Nanti kalau Pak Kris kalau udah bisa di share screen, kasih info ya Pak Kris ya. Ya, ya. Ya, silakan Pak Harnata, saya persilakan mungkin bisa diperkenalkan dulu ada siapa saja di sana gitu ya. Kemudian bisa diceritakan kronologinya banjirnya waktu di sana itu seperti apa gitu kan. Kayak apa seperti berita-berita di media Ya, kan. terima kasih. Selamat malam, shalom semua. Ya. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Satu kesempatan yang luar biasa bagi kami secara khusus. Ya, diberi kesempatan untuk bercerita sedikit bagaimana situasi banjir kemarin. Ya, memang tidak ada yang menduga sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi. Ya, hujan memang beberapa hari sebelumnya itu ya sungguh luar biasa, terus menerus hujan dari hari Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari itu memang full hujan. Nah lalu memasuki hari Jumat itu banjir ini datang gitu, mulai dari hulu sana, daerah pegunungan, terus turun ke bawah sampai ke kota kabupatennya. Nah, dari hari Jumat, Sabtu hingga beberapa hari itu air itu sangat dalam begitu. Bahkan banyak sekali fasilitas-fasilitas umum, rumah-rumah warga itu yang rusak. Nah, setelah beberapa hari menggenang itu, ya artinya air itu masih dalam, memang belum ada tindakan apa-apa dari pemerintah pun belum, dan kami juga belum. Kami baru mulai itu yang pertama atas inisiatif dari teman-teman diakon di belakang ini, mereka bergerak di tengah jemaat mengumpulkan bantuan. Bantuan pertama itu atas nama masyarakat sebenarnya. Bantuan pertama itu ya karena gerak cepat, lalu beberapa warga jemaat itu mengumpulkan bantuan. Nah, bantuan pertama itu murni dari rumah-rumah warga berupa beras, pakaian yang layak pakai pada waktu itu dan uang. Nah, itulah yang kemudian terkumpul yang pada kegiatan pertama itu uang terkumpul itu ya sekitar 4 juta. Uang terkumpul pertama. Ya, beras itu sekitar 3 karung, ya beras itu 3 karung, pakaian 3 karung. Nah, itu aksi pertama. Nah, berangkatlah rombongan mereka ibu ini yang pada hari pertama itu berangkat begitu untuk mengantarkan bantuan yang di foto tadi ada terlihat begitu. Nah, baru beberapa hari kemudian bergerak lagi kami ya atas nama gereja lagi bergerak untuk yang kedua kalinya untuk mengumpulkan bantuan juga. Mengumpulkan bantuan begitu terkumpul dan dibelikan sembako lagi, kebutuhan warga, dan diantarkan lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, setelah beberapa hari banjir itu, ya air agak mulai surut waktu itu, dan beberapa tempat itu pasca banjir itu memang longsor. Ya, longsor akses jalan tertutup dan yang hanya bisa lewat itu hanya kendaraan roda 2. Nah, dilakukanlah aksi kedua itu ya untuk menolong warga di sana dan sampai kepada mereka yang memang pada saat itu membutuhkan. Nah, lalu beberapa hari kemudian
ada teman-teman juga dari beberapa resort yang lain, ya ada 3 resort pada saat itu yang juga menolong kami, yang segera berkoordinasi dengan kami bagaimana kalau kita urung rembuk untuk memberikan bantuan. Nah, lalu teman-teman waktu itu dari wilayah Kalimantan Tengah ada 3 resort, 4 resort maksud saya, ada resort Tamiang Layang, GKE Tamiang Layang, GKE Benua 5, GKE Ampah, dan GKE Bembulung. Nah, donasi dari teman-teman ini mereka atasnamakan melalui resort dan jemaat Lebuhan. Nah, lalu disalurkanlah untuk yang ketiga kalinya Ada gangguan teknis kayaknya ya. Mungkin mau lihat videonya dulu, Pak Adi. dalam foto-foto itu Udah. proses penyaluran bantuan itu sebanyak untuk Ya, penumpang video. itu 1 desa mereka. Belum Pak. Masih. Oke, baik. Pak Harnata masih bisa dengar suara saya, Pak? Signalnya kayaknya. Iya, kayaknya ada gangguan sinyal, Pak Harnata. Wah, keluar ya kayaknya ya. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit gangguan ya. Kita lanjut. Kita mungkin bisa share videonya dulu, Pak Kris. Ya. Tentang keadaan saudara-saudara kita di daerah Kalimantan Selatan ya. Baik, kita akan saksikan dulu videonya. Ya, kita akan saksikan video keadaan. Apa? Coba dimiringin ya kepala ini ya. Dimiringin kepalanya. Sungai ini kira-kira yang meluap tuh Jola. Iya, ini hilang. Hancur walet nah. Beton nah. Bungkas. Bungkas. Bantaran sungai. Berapa lama kayak ikan bersih? Saya sudah sempat. Nih yang hilang sama sekali rumahnya nah. Loloh lantak. Bol tiangnya. Wih. Kayak tsunami aja. Tegewan ikut. Tegewan. Ini layang dengan lurus apa nih? Tege kompas kan ikut. Oh iya pas. Tege duit truk ikut. Igi tapi memang lo itu. Igi bawi kiampi. Hei, bawi. Kan bawi nyai. Boleh ya. Boleh. Sehat berarti mata. Wajar. Sehat lagi lah. Kayak cagar itu tuh. Tuh, huma. Oh. Tuh harus pada perasihin aku ngasih lah. Mata itu. Dasar kayak tsunami. Mantap. Sudah kayak tsunami sih. Ini sudah dibersihin kayak gini. Nih hilang kebun bawangnya patah lah. Ini patah lah. Mobil cara ke apa mobil selesai jualan. Ya, Pak Harnata masih bisa dengar suara saya, Pak? Bisa dengar suara saya, Pak Harnata? Ya, Pak Harnata masih bisa dengar suara saya, Pak? Saya belum bisa dengar. Oke, baik. Tadi Pak di video itu kita melihat ya betapa kehancuran dari rumah-rumah itu, kemudian juga ladang-ladang. Bahkan tadi di percakapan videonya itu
kayak tsunami ya gitu. Mungkin bagaimana sih Pak, memang keadaannya separah itu atau apa yang terjadi ketika itu oleh warga gitu Pak? Nggak benar. Mau pakai kamu apa pakai? Untuk daerah yang sekitar pinggir jalan itu memang kerusakan sangat parah. Yang pasar itu rata dengan tanah. Kantor polsek itu juga rata dengan tanah. Sekolahan yang kan ada jembatan itu tadi, yang ada jembatan itu yang katanya ada walet yang hancur itu, di sebelahnya ada sekolahan itu. Nah, sekolahan itu pun rata juga dengan tanah. Pakai kamu punya. Nah, itu lokasinya di mana Pak? Kalau boleh tahu lokasinya di desa apa, kecamatan mana itu? Hantaka itu ya Pak? Iya, itu desa Hantakannya itu, yang wilayah kecamatannya yang itu. Yang jalan itu masih wilayah Hantakan. Hantaka ya, itu salah satu lokasi daerah yang dibantu oleh jemaat ya Pak? Ya. Enggak, kami itu naik ke atasnya lagi sedikit, Pak. Oh, naik ke atasnya lagi ya, Pak? Ya. Baik Pak, kalau kami boleh tahu kira-kira untuk ke depan nanti bantuan apa yang sekiranya dibutuhkan gitu oleh warga gitu. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Arnata, katanya di sana banyak yang berladang ya, banyak petani ya gitu. Apakah bibit atau seperti apa gitu Pak yang menjadi kebutuhan bantuan? Ya, kemarin itu saya sudah, seperti saya cerita di WA dengan Bapak itu, saya bilang, saya sudah telepon salah satu warga di sana, menanyakan pasca banjir ini gimana pekerjaan dan segala macam. Ya, mereka bilang, Bapak itu bilang mereka kembali saja ke pertanian. Tapi pertanian ini mungkin agak bergeser dari lahan-lahan yang rusak itu. Lahan-lahan yang tertimbun itu kan belum bisa digarap. Nah, mungkin mereka berpindah begitu ya. Kata Pak Bapak itu mereka berpindah ke agak yang lereng-lereng yang tidak terkena banjir. Mereka kembali menanam di sana, menanam jagung, menanam sayur mayur, terong, cabai begitu. Mereka kembali beraktivitas seperti semula. Cuma lahan yang pinggir-pinggir sungai besar itu nggak bisa digarap kembali. Karena itu mungkin butuh waktu lama bisa dimanfaatkan kembali. Jadi kebutuhannya untuk bantuan kira-kira apakah bibit begitu Pak? Terus ladangnya kira-kira ditanami apa ya Pak? Kalau dari sana ya, Pak? Mereka kemarin menyampaikan Pak, kalau bisa kami dibantu bibit jagung katanya. Cabai, terong, kacang panjang, dan ada juga usaha baru mereka pasca banjir ini mau nanam porang katanya Pak. Menanam apa Pak? Porang yang tanaman porang itu Pak. Oh, korang. Ya. Iya, porang. Pak Daud tahu nggak Pak tanaman apa itu Pak Daud? Jangan ketawa-ketawa aja Pak. Porang apa itu Pak? Boleh dijelasin nggak Pak? Jenis apa tuh Pak? Porang itu Pak? Porang itu apa Pak? Ibu yang di samping ini udah nanam nih. Oh, Bu, boleh dijelaskan koram itu tanaman apa mungkin, Bu? Sayuran kah atau Nah, apa? lu kayak orang kepo sih. Umbi-umbian. Koram, umbi. Umbi-umbian, Pak, itu. Umbi. Oh. Umbi-umbian. Iya. Di daerah Jawa Timur tuh sedang dikembangkan itu. Koram ya, Bu, namanya ya? Iya, Oh, itu kayak singkong gitu mungkin ya? Oh, jauh lebih besar. Enggak, bulat dia, Pak, kalau porang. Oke, ya. Bulat. Oh, bulat ya, benar. Ini ya. Saya kasih di chat porang. Oh iya, nanti saya browsing Pak. Oke, makasih. Porang, oke porang. Ya, porang. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sharing Pak Arnata ini kita tahu ya, di sana tindak lanjutnya akan tetap berladang, tapi pindah ladang ke daerah yang lebih tinggi gitu ya. Kemarin saya tanya loh, itu bisa ya pindah ladang gitu ya, kita pakai tanah yang lain. Memang di sana dan singkongnya berasa. Pedesaan yang kemudian mereka secara adat atau secara budaya setempat mereka bisa mengembangkan kembali, dan salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Arnata untuk pengadaan bibit ya.
bibit jagung, bibit kacang panjang, terong, cabai, dan porang gitu ya untuk keberlangsungan tetap di dalam hal pertanian begitu ya Pak Harnata ya. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan gitu, Pak Kris, Pak Daud, Bu Angelin, atau Bapak Ibu yang lain silakan jika ada pertanyaan. Ini orang nih, ada gambarnya nih, saya tunjukin nih. Saya tunjukin dulu. Pak Adi, itu saya kirim gambarnya di WA. Oh iya Pak, baik baik. Ini nih Pak, ini porang nih. Iya. Tuh. Oh. Nah, iya iya. Betul ya? Betul. Ya, porang ya. Kayak kentang ya. Oke, baik. Makasih Pak Christian yang udah memperlihatkan gambar porang ya. Jadi kita tahu salah satu tanaman yang akan juga ditanam ya, dikembangkan di sana untuk pemulihan, pemberdayaan ekonomi gitu, untuk kehidupan warga di sana gitu. Nah, kalau untuk keadaan sekarang gimana Pak Arnata untuk jemaat sendiri atau warga sendiri untuk jalanan, akses jalan atau rumah-rumah masih ada yang masih juga belum bisa tempati mungkin, atau yang masih butuh bantuan-bantuan yang inti gitu ya, kayak pakaian seperti itu ya Pak? Ya, untuk akses jalan memang sudah diperbaiki. Untuk yang sebelumnya tertimbun longsor itu sudah diratakan kembali, sudah bisa dilalui. Untuk mobilitas masyarakat sudah bisa dilalui kembali ya, yang kemarin tertimbun longsor itu sudah bisa dilalui. Nah, memang keberlangsungan mereka ke depan ini memang terus membutuhkan yang namanya sembako, karena dari luar pun bantuan itu terus datang buat mereka. Nah, untuk rumah sendiri, untuk jemaat atau warga masyarakat Datar Laga itu tidak banyak yang mengalami kerusakan parah. Tidak terlalu banyak yang rusak parah rumahnya, mungkin hanya terendam beberapa hari saja, itu saja yang dialami oleh Datar Laga gitu. Yang bagian bawah ya memang desa hentakannya yang memang banyak rumah itu hancur. Oke. Ya, kalau tadi kan sempat di video itu diceritakan ini Pak, ada kebun bawang yang langsung kayaknya udah rata dengan tanah ya, ada perkebunan yang rata dengan tanah begitu ya. Dan memang concernnya memang ke ini apa ya, pertanian ya. Kalau dari peristiwa yang kemarin gitu Pak, mungkin boleh di-sharing nggak apa Bapak sebagai pendeta kemudian melihat kondisi Kalimantan ini kan baru ini lumayan tersorot gitu ya oleh media, kita melihat bencana di sana, mungkin dalam kurun waktu 10 tahun atau lebih dari 10 tahun gitu nggak pernah ada banjir seperti ini dan tiba-tiba ada gitu. Terus bagaimana mungkin jemaat atau Bapak sebagai pendeta merefleksikan gitu ya peristiwa ini, atau ada pengalaman-pengalaman iman tertentu nggak yang mungkin bisa di-sharingkan kepada kami gitu dari yang Bapak rasakan Pak? Iya, makasih Pak. Memang peristiwa banjir ini kalau dilihat dari apa yang beredar di masyarakat itu hampir 50 tahun belum pernah. 50 tahun yang lalu dari sejarah tercatat di Hulu Sungai Tengah ini pernah mengalami banjir besar. Nah, baru setelah 50 tahun baru sekarang ini terjadi. Nah, lalu di lapangan sendiri sebenarnya kalau kita mau jujur katakan itu untuk wilayah pegunungannya sana memang terjadi pengerusakan juga. Ada penambangan liar. Tambang ini bukan tambang batu bara tetapi tambang batu gunung. Batu alam, batu gunung, batu sungai itu yang diambil. Kayu juga demikian pula itu yang ditebang, diangkut untuk komoditi masyarakat di kabupaten ini untuk bikin rumah dan segala macam. Nah, dampak dari itulah mungkin selain pada hujan yang terus-terus turun itu yang kemudian juga mengakibatkan banjir. Jadi dua hal kait-mengkait ini saya kira. Nah, dari sisi melihat ini sebagai sesuatu yang katakanlah berkaitan dengan pengalaman rohani, memang kita bisa melihat ini sebagai suatu musibah yang tidak kita duga, tapi ketika itu datang
semua orang itu tergerak. Artinya tidak peduli dia agama apa, dia suku apa, ketika musibah ini datang semuanya tergerak, semuanya turun tangan, bahu-membahu, saling bantu begitu. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa menurut saya, yang ketika kita kaitkan dengan keberimanan kita, kadang-kadang seperti Hulu Sungai Tengah ini termasuk kabupaten yang begitu fanatik, Pak. Oke. Nah, tapi ketika bencana ini melanda, semua bahu-membahu. Ya, artinya pada saat peristiwa itu orang itu tidak peduli lagi logo gereja itu atau logo GKE itu yang ada salibnya begitu. Ya, orang tidak peduli itu, orang sambut dengan sukacita, orang terima bantuan itu. Dan bagi saya pada saat itu ini sebenarnya kemanusiaan itu yang sesungguhnya hadir di tengah bencana ini. Orang tidak lagi memandang itu agama apa begitu, kelompok mana, ketika suku apa gitu. Ketika peristiwa kemanusiaan ini terjadi, saling bahu-membahu. Dan ini kita melihat itu keberimanan itu sungguh-sungguh hadir di sana dengan kebersamaan begitu, tidak lagi memandang dari mana-mana begitu. Baik. Sehingga bagi saya waktu itu saya katakan kepada teman-teman begitu, disinilah kita baru menyadari diri kita itu sebagai manusia yang sesungguhnya. Ya, begitu Pak. Ya, makasih Pak Nata, refleksi yang sangat dalam ya tentang kemanusiaan. Info yang saya tahu Bapak Ibu bahwa daerah Kalimantan Selatan khususnya di Hulu Sungai Tengah ini kalau nggak salah sana juga mayoritas muslimnya banyak begitu ya, dan agama atau kepercayaan lokal Kaharingan juga masih banyak ya Pak. Ya, masih. Kalau nggak salah betul ya, kepercayaan lokal Kaharingan ya di sana ya. Tetapi ketika bencana semua datang, semuanya saling membantu sebagai semangat kemanusiaan begitu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanata sharingnya yang mengingatkan kita kembali ya bahwa musibah itu memang bisa dialami oleh siapa saja. Tetapi dari pengalaman Pak Hanata tadi dengan jemaat di GKE Labuhan, ketika mereka membantu, nggak lihat salibnya, nggak lihat dari gereja mana, nggak lihat dari agama apa, gitu, nggak lihat dari suku apa, tetapi semangat kemanusiaan dan kebersamaan itu tumbuh dimunculkan untuk menolong beban atau menolong yang lain, dan inilah yang menjadi spirit kita bersama begitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu yang lain pada Pak Hanata atau kepada jemaat di GKE ini, ada yang mau tanya? Silahkan Pak Ibu. Mungkin boleh juga Pak Adi kita dengar dari teman-teman diakon atau penatua pengalaman apa sih yang menarik ya, berkesan selama melayani teman-teman yang terdampak banjir. Ya mungkin itu bisa jadi kekuatan juga ya buat kita ya, manakala kita menghadapi situasi yang mungkin sama, ada sukacita, ada juga semacam spirit ya, ada apa sih sehingga kita mau melayani mereka yang menderita. Iya, Pak Nata mungkin bisa satu atau dua dari Ibu Penatua atau dari diakon untuk sharing pengalaman apa yang dirasakan ketika membantu siapa saja, boleh Pak, silakan. Baik Pak, ini silahkan mungkin salah satu. Ya. Mungkin bisa lebih dekat bisa dekat ke laptopnya Pak supaya terdengar dengan kami Pak, biar nggak terlalu jauh. Ya. Di belakang saya ini selain beliau ini dua diakon kami, juga sekaligus aparat desa di Labuhan ini. Jadi dua sisi kolaborasi antara pemerintah desa dengan majelis juga jalan Pak. Ya ini mungkin di belakang bisa dengan Ibu siapa mungkin bisa disampaikan namanya? Dengan Bapak Ebi, Pak. Bapak? Ebi Mejianto. Oke. Ya, silakan Pak. Kesaksian, sharing, atau pengalaman rohani mungkin yang dialami ketika memberikan bantuan di sana gitu Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Adapun
gerakan yang kami lakukan kemarin itu sangat luar biasa, karena kami juga merasa musibah yang terjadi pada saat itu di luar dugaan juga, karena banyak sekali rumah-rumah yang rata dengan tanah. Itu sangat tersentuh sekali bagi kami untuk melakukan pergerakan ini. Kami juga sangat prihatin jika melihat kejadian yang menimpa warga di hulu Sungai Tengah ini, dan sangat menyedihkan sekali. Dan juga saya selaku aparat desa membantu memfasilitasi kepada Bapak Ibu yang kemarin bergerak untuk berdonasi dan kami juga kemarin sangat, ketika kami terjun langsung ke lapangan melihat situasi yang terjadi setelah airnya mulai surut, karena kemarin ketika airnya masih dalam itu semua tidak bisa beraktivitas. Yang beraktivitas hanya tim-tim yang besar yang bisa bergerak ke sana. Jadi setelah air itu mulai surut, lalu kami langsung berangkat ke lapangan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Di sanalah kami melihat musibah yang kami juga tidak menduga seperti itu, karena banyak ternak hilang, ada juga yang meninggal, ada juga yang meninggal terseret karena banjir. Dan juga ketika kami di sana sangat tersentuh sekali hati kami. Makanya kami memberi donasi kemarin itu sampai 3 kali. Karena kami pikir untuk 1 kali ini tidak cukup. Karena ketika kami datang pun banyak warga maupun yang Muslim maupun yang Kristen, Keharingan, itu ketika kami datang mereka sangat antusias sekali ketika kami membawa barang-barang atau sembako yang kami bawa. Itu sangat antusias sekali mereka, karena di situ hampir juga ada yang sampai berebut, karena itulah yang mereka harapkan gitu Pak. Itu yang sangat mereka harapkan. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Bapak Ibu penetua diakon yang ada di sini mungkin bisa menambahkan. Mungkin dari saya pribadi dan kami juga dari aparat desa, ketika melihat musibah ini, hal yang pertama kami pikirkan itu membantu sesama, walaupun itu Muslim atau Kristen atau masih ada yang Keharingan. Kalau yang Keharingan itu Pak, itu tempatnya sangat strategis sekali. Tadi ada foto yang kami kirim yang pakai roda 2 tadi. Nah, itu hanya bisa dilewati roda 2 saja. Itu pun tidak sampai ke lokasi. Nanti
bisa jalan kaki Pak, jalan kaki bisa sampai 2 jam baru sampai ke tempat yang terkena bencana yang mayoritasnya itu agamanya keharingan, Pak. Mereka memang tempatnya di gunung, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih untuk sharingnya. Mungkin ada satu lagi dari Diakon, mungkin Pak Arnata. Dari Ibu Penatua, Pak. Oh ya, Ibu Penatua. Kasih, Boleh. Pak. Selamat malam. Ya, silakan, Bu. Kemarin kami waktu hari Mungkin bisa lebih dekat ke laptopnya, Bu. Bisa lebih dekat ke laptop supaya terdengar lebih jelas. mengantar bantuan itu Pak hari Minggu. Waktu hari Minggu kami kan lewat jalur dalam gitu Pak, lewat hutan. Terus lewat hutan di situ, aduh di situ kami hampir nangis Pak, lihat mobil ataupun kendaraan di situ berdempet begitu masuk ke sana Pak. Kami berangkat dari sini jam 3 sampai ke sana jam 5 Pak baru nyampe. Terus kami di situ kami ngantar seperti apa yang teman kami tadi sampaikan, sudah sampai di tujuan, apa yang kami bawa. Kemudian kami balik lagi lewat kota Pak. Karena teman-teman membawa kita lewat kota. Lewat kota di situ kami hampir nangis satu kali lagi. Lewat Barabai. Barabai kan kotanya Pak. Di kotanya itu ada yang kayak gini tangan lagi minta gitu Pak, minta mie, minta makan. Kami ada yang 3 hari nggak makan Pak. Aduh di situ kami luar biasa. Terus kami turun dari mobil truk itu Pak yang kami tumpang di situ. Truk pasir yang kami numpang berdiri di situ Pak, sepanjang jalan kami berdiri aja. Terus di situ kami turun dari mobil, kami kumpulkan seberapa ada yang ada pada kantong kami, itu kami kasihkan kepada teman muslim kami yang kami lewati di situ. Ada yang mie orang 7 Pak makannya. Di situ kami merasa tersentuh. Enggak ada perbedaan bahwa di situ ada Islam, ada Kristen, pokoknya mereka minta. Itu kami yang sangat menyesal sekali karena apa yang kami bawa sudah habis Pak, kami kirim ke gunung yang karena banjir yang sangat dahsyat itu. Padahal di kota itu Pak sangat luar biasa. Fasilitas umum, pasar semuanya sudah terendam air Pak. Jadi mereka yang 3 hari nggak makan. Itu yang sangat sampai sekarang saya masih rasanya gimana gitu rasanya. Itu pengalaman kami di sini menyadari bahwa orang Kalimantan meskipun berbeda-beda agama tetapi kami di seluruh penjuru Kalimantan itu berkumpul sampai setengah bulan berikutnya Pak masih mobil berdatangan mengantar sembako bantuan. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Itulah yang kami alami pada saat ini. Kami merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa walaupun kami berbeda-beda, namun dikala kami menghadapi sesuatu kami tetap bersatu. Itu Pak yang luar biasa. Oke. Demikian Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Penatua. Terima kasih Bapak Harnata. Terima kasih Bapak Ibu dari Jemaat GKI Labuhan atas sharing-sharingnya kepada setiap kami di sini. Dan Bapak Ibu, Saudara, kita sebagai persekutuan ya, gereja, khususnya di Jemaat GKI Kepaduri dalam rangka Prapaskah, aksi penyangkalan diri kita, sama seperti minggu yang lalu di GKI Pamanukan. Sekarang kita sudah mendengar sharing dari saudara-saudara kita di GKI Labuhan yang terus masih memberikan bantuan kepada korban-korban atau saudara kita yang terdampak banjir. Dan yang paling konkret yang dibutuhkan adalah obat-obatan, pakaian, Bapak Ibu, kemudian sembako, juga bibit-bibit tanaman, karena kebanyakan mereka adalah petani atau peladang ya, seperti bibit jagung, kemudian bibit terong, terus cabai, tadi juga bibit porang, begitu ya, yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biarlah itu juga nanti seberapa yang bisa kita kumpulkan bersama, bisa menolong saudara-saudara kita di sana ya, Bapak Ibu. Jadi bantuan akan dibuka mulai dari sekarang saat ini sampai hari Sabtu ya, Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu tanggal 6 Maret ya, Pak Daud ya. Betul ya? 6 Maret. Sampai tanggal 6 Maret bantuan akan dibuka dengan mengirim atau mentransfer dana ke nomor rekening GKI ya. Saya nggak bisa menampilkan nomor rekeningnya di sini, Bapak Ibu, nanti akan di-share
di WA Group ya, nomor rekening GKI dengan diakhiri angka 21 kodenya ya, supaya kita tahu bahwa angka 21 itu kode untuk bantuan dana saudara kita di Kalimantan ya, sampai tanggal 6 Maret. Contohnya misalnya 100.000 jadi 100.000 21 belakangnya ya, atau ya 500.000 misalnya 500.000 21 ya, ada kodenya 21. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara, terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Harnata. Nanti saya akan follow up lagi via by WA ya, Pak. Terima kasih jemaat GKE Labuhan, juga Bapak Ibu Saudara. Setelah ini, oh ya, saya mau mengumumkan minggu depan kita masih ada Zumpa Prapaskah ya. Dari Kalimantan kita akan beranjak ke Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan bertemu dengan Pendeta Melki Niubabi dari Gmit Amarasi Timur di NTT, dan dipandu oleh TPG Kristen Siregar, dan kita akan melihat apa yang menjadi persoalan dan pergumulan mereka di sana. Apa ya Pak Daud ya, apa yang jadi concern mereka di Gmit Amarasi ini? Mereka ini daerah apa ya, di bawah garis kemiskinan, lalu kemudian ada kebutuhan seragam SD. Jadi di sana anak-anak SD-nya belum pakai seragam, belum pakai sepatu. Jadi untuk menambah semangat mereka berstudi, jadi mereka minta bantuan untuk pengadaan seragam atau sepatu untuk anak SD. Oke, jadi bantuan pendidikan ya Pak Daud ya? Ya. Oke, Bapak Ibu, saya juga mengingatkan sekali lagi bahwa Zumpa Prapaskah ini akan ada 6 kali ya, 6 minggu Prapaskah ya, kita sudah 2, nanti minggu depan yang ketiga sampai yang ke-6 gitu ya. Diharapkan untuk setiap kita boleh ikut bersama, dan jamnya nanti kembali di jam 4 sore Bapak Ibu ya. Kalau hari khusus hari ini saja di jam 8:30 malam, di minggu depan dan yang akan datang di jam 4 sore. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Daud? Sudah cukup, Pak. Oke, Bapak Ibu, setelah ini nanti kita akan ditutup ya dalam doa, dan kita akan lanjut ke raker ya, Pak Daud ya, betul ya. Jadi Bapak Ibu yang ikut raker atau pengurus silakan tetap berada di room Zoom. Jadi, dan Bapak Ibu yang tidak ikut raker boleh leave ya, leave dari Zoom. Ya, silakan Pak Niko untuk pimpin doa penutup, Pak. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara kita malam hari ini dengan doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Engkau di dalam acara Jumpa Prapaskah ini. Kami bersyukur untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh Pendeta Harnata Karani dan para penatua dari GKI Labuhan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan. Kiranya kesaksian ini boleh menyentuh hati kami sekalian untuk turut prihatin akan penderitaan saudara-saudara kami yang dialami di sana. Tuhan, kami berdoa juga kiranya Engkau menolong mereka yang mengalami musibah banjir ini. Kiranya Engkau saja yang memberikan kesabaran, ketabahan, dan Engkau juga yang memberikan kesehatan yang baik bagi mereka semua. Dan pada kesempatan ini, kami memohon juga agar Engkau menggerakkan hati kami jemaat di GKI Kepaduri untuk turut bersimpati dengan saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini. Dengan menyampaikan donasi kami melalui aksi Prapaskah ini. Sehingga kami pun boleh menjadi saluran berkat-Mu. Dan Tuhan juga yang menolong Pendeta Harnata dan teman-teman di sana untuk meneruskan simpati kami ini bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah di sana. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan ini, walaupun kami berada berjauhan, bahkan berbeda pulau, tapi Engkau sudah mempersatukan kami dalam acara malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pendeta Harnata dan para penatua dari GKI Hulu Sungai Tengah. Kiranya Engkau juga yang menyertai mereka, memberkati pelayanan mereka, sehingga boleh menjadi kesaksian yang hidup dan yang baik, yang benar.
Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya kasih karunia Engkau juga yang menyertai kami satu persatu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Niko. Sekali lagi terima kasih Pak Harnata dan Jemaat 3KI Labuhan. Setelah ini boleh silakan live group Pak, live Zoom, karena kami akan lanjut ke raker. Dan Bapak Ibu yang ikut raker silakan tetap berada di room Zoom ini. Dan yang tidak ikut raker silakan boleh live. Saya silakan kepada Pendeta Daud. Silakan Pak Daud.